Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu alhamdulillah kita masih merasakan nikmat hidup sampai dengan saat ini. Salawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang revolusioner Islam yang mengantarkan kita semua yang berpegang teguh kepada segala sunnahnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke sahabat sekalian, jumpa lagi kita di kajian yang cadas ini teman-teman sekalian. Iya. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh owner Bible of Bible, Pak Dondi Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi. Charles, alhamdulillah. Sehat Pak Dondi? Oh iya, kita bakers ini. Oh baik. Iya ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, mari dukung kami dengan cara like, comment and share, subscribe ya, agar teman-teman juga bisa menerima notifikasi dari video-video yang atau dari kajian-kajian yang kami suguhkan. Oke, teman-teman, pada malam hari ini saya akan tanya-tanya kepada owner Bible of Bible ini, Pak Dondi. Iya, siap. Kayaknya dapat tanya mulu kayak iya kan? Enggak, saya ini penasaran Pak Dondi. Sepertinya Pak Dondi dapat oleh-oleh nih dari Amerika, kayak dari Eropa ini. Tahu aja. Ya dengar-dengar sih kabar burung. Kabar burung. Saya jadi penasaran apa sebenarnya oleh-olehnya nih. Ini ya. Iya. Ya. Nah ini baru datang tadi siang nih. Jadi tadi saya udah langsung, wah ini saya pengennya saya buka nih langsung depan kamera nih. Oh begitu. Langsung jadi konten nih. Wah keren. Jadi ini masih segel nih, ya. Sebentar, saya tunjukin dulu nih. Coba kelihatan nggak nih? Bisa di zoom nggak nih? Ada nama saya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya kelihatan. Ya, nama saya ya? Iya dong. Bukan punya orang ini, punya saya sendiri. Terpunya orang lagi di. Saya buka nih. Ini dari Amerika langsung ini ya? Langsung Amerika. Oh. Pengirimnya. Apa sih sebenarnya isinya ini? Sebentar. Pengirimnya kelihatan ya dari Amerika ya? Oh nggak ada nama pengirimnya sih. Ya pokoknya nih dari marketplace lah pokoknya lah. Kita lihat nih isinya apa nih. Nah ini buku nih. Bukunya nih, kita langsung aja lihat nih ya. The Paganism. Kelihatan nggak? Iya. Wah. Ya, saya bacain. Iya, sip. Judulnya The Paganism in Our Christianity. Wow. Yang nulis Arthur Weigel. Ya. The Paganism in Our Christianity maksudnya paganisme dalam kekristenan kita. Nah, penulisnya Arthur Weigel. Arthur Weigel ini kalau nggak salah tuh dia lahir 1880, meninggal 1934. Jadi ini buku udah cukup lama berarti ya. Iya. Berarti buku ini sudah cukup lama ya? Lama nih, berarti buku lama ini. Iya. Nah, kenapa saya tertarik beli buku ini? Ini saya beli langsung dari, ya sebut nggak apa-apa kali ya, Amazon.com lah ya. Iya. Amazon.com. Oh, nah ini ntar di sini kelihatan nih. Nah, ini Amazon.com nih kelihatan tuh. Oh iya, kan? Amazon.com. Iya. Ya kan? Harganya nggak usah ditulis saya. Iya. Nah, kenapa saya tertarik beli buku ini? Nah ini karena judulnya paganisme di dalam kekristenan kami gitu. Iya. Jadi berarti ini yang nulis kan orang Kristen berarti. Iya. Dengan judul ini kan berarti kan saya berpendapat atau saya berasumsi bahwa yang nulis kan orang Kristen. Iya. Karena kan Our Christianity gitu kan. Nah, kok bisa ada paganisme di dalam kekristenan? Nah itu yang saya penasaran gitu.
Makanya saya beli nih. Yang nulis bukan orang Islam ini ya? Bukan lah. Arthur Weigel itu kalau nggak salah dia tuh seorang Egyptologis. Egyptologis itu ahli sejarah mengenai Mesir. Nah, ya. Saya sangat tertarik untuk membaca buku ini dan nanti akan saya buatkan video khusus lah, mungkin video pendek-pendek gitu ya. Hal-hal apa yang menarik dalam buku ini nanti saya buatkan konten gitu ya. Nah, sekarang karena saya baru terima bukunya, jadi kan nggak mungkin kita cari satu-satu kan. Nanti saya baca dulu sambil saya nanti kalau udah ketemu yang menarik baru saya bacain. Nah, saya paling pengen bacain ini dulu nih, abstraknya dulu nih. Abstraknya nih. Ini abstrak yang dari penulis ya atau pengarang ya. Nah, kira-kira kalau menurut Aristo dia bahas apa nih di sini? Nah, ini saya penasaran nih. Sampai Pak Dondi sendiri beli jauh-jauh. Ya. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Bacain ya. Ini ya. The Paganism in Our Christianity by Arthur Weigel ya. Paganisme di dalam kekristenan kami oleh Arthur Weigel. It took 3 centuries after the death of Jesus for Christianity to become an organized religion at the Council of Nicaea in 325 AD. Saya langsung terjemahin aja ya. Butuh 3 abad setelah kematian Yesus untuk kekristenan menjadi sebuah agama yang terorganisir pada Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Okay. During this formative time, it was difficult for Christianity to compete and survive with the many forms of paganism. Jadi selama waktu itu sulit bagi kekristenan untuk bersaing dan bertahan dengan beberapa bentuk agama paganisme. Nah, jadi kan kita memang ketahui ya. Ini kita sambil bahas dikit ya. Iya. Jadi kan kekristenan kan memang timbul atau lahir di tempat yang memang sudah kental dan sudah terbiasa dengan namanya paganisme. Okay. Karena kan pada waktu itu kan Yerusalem di bawah penjajahan Romawi. Nah, seperti kita ketahui Romawi kan selain dari Romawinya sendiri kan Romawi juga mengadopsi ajaran paganisme dari Yunani kuno. Ajaran Yunani kuno ini kan ikut disebarkan oleh Romawi sampai ke Mesir, gitu kan. Nah, jadi kekristenan kan memang lahir dan tercipta di area yang sudah kental gitu dengan paganisme ya. Oke, saya lanjutkan. In order to succeed and draw new converts into the fold, a number of pagan beliefs and ideas were incorporated into the Christian faith. Nah, jadi kurang lebihnya agar supaya berhasil dan menarik apa istilahnya pemeluk-pemeluk baru ke dalam kelompok ini, sejumlah kepercayaan pagan ya, sejumlah kepercayaan dan ide mengenai paganisme itu dimasukkan ke dalam keimanan Kristen. Dalam kekristenan. Nah, berarti kan ada sesuatu ide atau kepercayaan pagan yang masuk ke dalam keimanan Kristen. Iya. Nah, ini belum dijabarkan apa saja nih. Ini tapi belum dibongkar isinya nih ya? Belum. Wah, ini. Tapi dulu waktu masih Kristen sadar nggak kalau di dalam kekristenan itu ada paganisme? Ya, kalau ditanya sadar ada apa namanya? Ada pagani saat itu dulu belum sadar kan? Iya. Cuman seiring waktu ya sadar juga begitu. Iya. Kira begitu. Mungkin gini, kalau di Protestan mungkin nggak terlalu terlihat ya. Tapi sebenarnya ada, tetap ada. Contohnya, misalnya kebaktian hari Minggu kan? Iya. Nah, kenapa hari Minggu? Padahal dulu kalau dilihat dari Perjanjian Lama, penganut Yudaisme kan merayakan atau kebaktian kan hari Sabtu kan? Hari Sabat. Kemudian misalnya tanda salib. Iya. Kalau tanda salibnya Protestan sama Katolik kan bedanya kalau nggak salah nih ya. Yang Katolik ada patung Yesusnya, yang Protestan nggak ada. Betul? Iya, betul. Nah, kurang lebih itulah. Iya. Terus kemudian kalau di Katolik kan mungkin banyak patung-patung. Iya. Kalau di Protestan mungkin nggak ada ya. Betul. Apalagi kira-kira? Iya, kalau yang saya pelajari memang ya, ini data yang saya pelajari ada ya banyak, bahwa
salib itu merupakan apa? Merupakan sebuah apa? Sebuah simbol yang dijatuhkan kepada para kriminalis, ya, pada para. Kalau kita merujuk kepada kitab suci Al-Quran, yang saya ketahui bahwa di dalam Al-Quran kitab suci kami itu menceritakan penyaliban itu dua. Pertama di surat Al-Maidah ayat 33, yang kedua di surah An-Nisa ayat 157. Oh, maksudnya apa namanya, salib itu ditujukan untuk kriminal? Iya, gitu, kepada para pelaku kriminal berat saat itu. Betul. Kita dari zaman Nabi Musa dan seterusnya, bahkan sampai ke Nabi Isa seperti itu juga. Karena di Romawi juga begitu. Orang yang bilang disalib itu adalah kriminal gitu. Betul. Ya. Sebenarnya saya ada satu topik yang cukup menarik mengenai salib. Iya. Apakah betul salib itu bentuknya seperti huruf T seperti ini? Ini yang perlu saya. Atau hanya sebatang kayu tegak begini? Oh gitu ya. Nanti kan ya. Siap. Saya punya kajian yang kita tunggu ini. Cukup menarik tuh ya. Jadi apakah benar salib yang sekarang kita tahu berbentuk T ini tuh memang itu yang dipakai dulu untuk menyalib Yesus gitu? Di menurut Bible ya. Menurut Bible, kalau kita kan Isa tidak dibunuh dan tidak disalib kan? Iya, betul. Tapi apakah benar bentuk salib seperti ini itu yang dipakai gitu ya? Nanti belakangan. Saya lanjutin dulu nih. Ya, belum selesai nih. Today we do not recognize these pagan features, but the author asserts that they are there and points them out in this well-researched book. Pada hari ini kita tidak mengenali tanda-tanda pagan itu. Ya, tetapi pengarang menilai bahwa tanda-tanda itu ada dan menunjukkan tanda-tanda itu dalam buku yang telah diriset secara baik ini, gitu ya. He reveals how this paganism was brought in and exactly why it does not belong there. Dia ini maksudnya pengarang mengungkap bagaimana paganisme ini masuk dan bagaimana dan mengapa sebenarnya ini bukan apa namanya, tidak atau bukan milik mereka sebenarnya gitu. Ya. Many long-standing pagan festivals were incorporated and given significance. For example, Christianity has abolished the Hebrew Sabbath of Saturday, so made Sunday their day of worship, partly because it was the day of resurrection. Ya, banyak festival-festival pagan dimasukkan dan diberikan kayak semacam kepentingan gitu ya. Seperti contoh, kekristenan memasukkan seperti yang tadi kita bicarakan ya, memasukkan hari Sabat dari Ibrani yang pada hari Sabtu menjadi hari Minggu sebagai hari penyembahan mereka. Penyembahan. Ya, sebagian itu dikarenakan adalah hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya kan kebangkitan Yesus kan dikenal pada hari Minggu kan. Tetapi sebagian besar itu adalah, sebentar saya lanjutkan nih. But largely because it was the weekly festival of the sun for its main competing rival Mithraism. Tetapi secara umum itu adalah festival mingguan daripada matahari, yaitu dengan pesaingnya yaitu Mithraisme. Nah, ini ngomongin Mithraisme nih. Berarti apa yang mungkin dulu kita pernah dengar mengenai hari Natal ya, yang 25 Desember. Kenapa 25 Desember? Itu ada hubungannya dengan Mithraisme, dengan Dewa Mitra gitu ya. Betul. Nah, ini saya lanjutkan nih. Also, December 25th was the birthday of sun god Mitra, so this date was brought in and called Christmas. Nah, juga 25 Desember adalah hari lahir daripada Dewa Matahari Mitra. Maka tanggal ini dimasukkan dan disebut dengan Christmas. Atau Natal. Ya. With full knowledge that Jesus was not born on this day. Dengan sepenuhnya sadar bahwa Yesus tidak lahir pada hari itu. Ya.
These are facts. Ini adalah fakta-fakta ya. Betul. Many more are in this book covering such thing as the influence of pagan gods. Yeah. Masih banyak lagi di dalam buku ini melingkupi beberapa hal seperti pengaruh daripada dewa-dewa pagan, the Trinity, ya Trinitas, kemudian miraculous occurrence, the composition of the New Testament, the resurrection, the doctrine of atonement, and much more. Yeah. Nah, jadi masih banyak yang ada di dalam buku ini melingkupi hal-hal seperti pengaruh daripada dewa-dewa pagan, Trinitas, kemudian sebentar ya. Sebentar, saya tadi lagi ada ini. Oke. Tadi melingkupi dewa-dewa pagan, Trinitas, dan perjanjian daripada komposisi daripada perjanjian baru, kebangkitan, doktrin penebusan dosa, dan masih banyak lainnya. Iya, iya. Yang berikutnya, the author believes Christianity should be what it names in verse. Pengarang percaya bahwa kekristenan seharusnya seperti dengan namanya gitu, based on the teaching of Christ, berdasarkan pengajaran Yesus, and not derived from other sources, dan tidak berasal dari sumber lain. This book should be read by every interested Christian or student of the history of religion. Jadi buku ini seharusnya dibaca oleh setiap orang yang tertarik dengan kekristenan atau pelajar daripada sejarah agama-agama. Wah, keren ya. Keren ya? Iya. Tapi begini Pak Dondi, itu dari sedikit apa yang Pak Dondi bacakan tadi, terkait dengan dalam karya buku ini mengaitkan kemudian menjustifikasi bahwa Kristen itu bisa dikategorikan dalam paganisme terkait dengan 25 Desember, itu masuk akal juga. Iya, benar. Karena apa? Belum ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Artinya memang cukup menarik. Nah, itu baru luarnya saja Pak Dondi. Betul. Bagaimana? Saya pernah melihat dan menonton lah ya, atau membaca ya, beberapa pendapat bahwa dari kalangan kekristenan ada yang ngotot bahwa Yesus memang benar lahir tanggal 25 Desember. Dicatat di gereja ini gitu. Tercatat di inskripsi ini. Tetapi yang mencatat itu dia benar tahu apa enggak Yesus lahir tanggal 25 Desember gitu. Masalahnya. Dan tahun berapa tercatatnya gitu. Yang mencatat terlahir tahun berapa? Iya. Dari mana? Iya, itu juga. Begitu. Nah, karena kita sama-sama tahu lah. Karena banyak juga kalangan internal Kristen sendiri juga tidak percaya kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, banyak sekali. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi dulu saya sering tanya ya. Kalau saya bikin konten beberapa waktu yang lalu lah. Apakah kebetulan Kristen pagan gitu? Oh begitu. Kalau boleh nggak saya tanya gitu? Oh kalau saya ditanya. Kalau saya nanya gitu boleh nggak? Apa kebetulan Kristen itu pagan gitu? Kalau saya ditanya, ini jawaban pribadi saya. Artinya kalau kemudian ini silahkan. Saya akan jawab, iya betul pagan. Iya. Saya punya alasan dan punya argumentasi sendiri untuk mengatakan bahwa benar itu adalah paganisme. Gitu ya? Iya. Kira-kira apa coba Pak? Kalau saya pertama terkait dengan 25 Desember ya. Kalau kita berangkat dari sejarah bahwa 25 Desember itu adalah hari peringatan orang-orang paganisme saat itu. Bagaimana penyembahan dewa matahari, kan begitu. Masih banyak lagi sih. Kemudian hari Minggu, ya. Itu kan adalah ritual ibadah orang-orang penyembah. Minggu kan bahasa Inggris kan Sunday. Iya, Sunday. Sunday-nya kan SUN kan? Iya betul. Matahari kan? Iya. Hari matahari. Wah iya, penyembahan dewa matahari, kira-kira seperti itu. Kira-kira apa lagi? Mungkin kurang lebihnya itu mungkin yang bisa saya. Saya masih banyak sebenarnya. Wah, kalau Pak Dodi ini 2 hari 2 malam loh teman-teman. Masih banyak beliau. Makanya dari poin-poin yang sudah pernah saya baca itu, waktu saya ngeliat buku ini saya jadi lebih tertarik gitu. Oh begitu. Nah, jadi saya pengen tahu apa kata pengarang ini gitu. Iya. Kok dia bilang paganisme in our Christianity? Mungkin saja nanti ada di dalam buku ini isinya mungkin sama dengan yang sudah saya pelajarin.
mungkin saja ada yang baru. Nah, nanti kalau ada yang baru kita buatin konten. Perlu ditunggu Teman-teman, berarti kita hanya bahas ini dulu aja Pak Dodi ya. Kita hanya bahas pembukaannya dulu nih, Wah. apa namanya? Abstraknya Iya, dulu abstraknya dulu. Nah, teman-teman sekalian, itu baru abstraknya. Tunggu ya, kita akan bedah buku yang datang dari Amazon ini ya. Keren. Buku keren. Mungkin ya, kapan kira-kira ini? Kalau pemirsa nanti tanya kapan akan dibahas Ya. Ya secepatnya lah, saya baca dulu lah secepatnya. Ini apa namanya? Ini memang buku sudah sangat lama ya, karena pengarangnya sendiri udah meninggal tahun 1934 gitu. Dia sendiri anak seorang misionaris. Anak seorang misionaris. Ya, anaknya seorang misionaris. Coba saya lihat. Di sini cetakannya masih cetakan. Oh, ini cetakan baru nih. Oh, ini. Aslinya tuh diterbitkan tahun 1928 tuh. Masya Allah, udah lama banget. Iya. Oleh penerbit J.P. Putnam's Sons, New York. Nah, kalau yang ini New Material Revision and Cover tahun 2008. Ya, The Book Trip kalau nggak salah penerbitnya. ISBN-nya ini ada nomornya. Cover layout design by Tony Villanas. Nih, lihat nih. Tulisannya aja ketikannya masih kayak ketikan zaman dulu nih. Iya, masih. Ya? Ketikannya masih lama nih. Kan mesin itu. Kayak mesin tik ya? Iya, masih. Nih, dalamnya kita lihat. Nah, ini lihat nih. Coba lihat. Ya, ketikannya aja tulisannya kayak Iya, masih ketikan zaman dulu kan, mesin ketik zaman dulu kan. Jadi ini tidak diketik ulang nih sepertinya. Sepertinya ini dari yang memang format yang zaman dulunya terus dicetak ulang gitu ya. Wah, menarik buku nih. Menarik nih benar nih. Ya, nanti kita udah yang kesekian kali lah ya bahas buku ini ya. Artinya ini sepertinya kan BOB akan segera tidak lama lagi. Ya, kurang lebih nanti kemarin kan terakhir kalau nggak salah kan 245 kan. Mungkin nanti sampai 276 selesai dulu. Sementara selesai dulu. Oh, ya kan? Nggak usah nyambung, nanti saya selipin aja gitu. Siap. Iya. Nah, ini ada dibahas Tertullian segala macam nih. Wah, menarik lah ini, menarik. Oke, kurang lebih gitulah. Ya, kajian kita hari ini. Kita belum masuk ke dalam konten daripada buku ini. Kita hanya baru bacakan ini saja, abstraknya saja. Abstraknya saya saja penasaran ya. Gimana dalamnya? Tadi bicara hari Minggu ya, terus kemudian tanggal 25 Desember itu baru sedikit. Wah, 3 pribadi. Tadi kan Minggu sama 25 Desember ya. 25 Desember. 3 pribadi itu juga 3 pribadi. indikasi bahwa itu pagan. Ya. Kemudian konsep Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu juga konsep pagan. Jadi artinya ada manusia setengah Tuhan, setengah dewa. Ya. Istilahnya kalau di kekristenan tuh 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan. Sama dengan setengah manusia, setengah Tuhan dong. Iya, betul. menarik. Terus kemudian ada lagi konsep juru selamat. Ada lagi konsep apa namanya? Penebusan. Bukan. Itu apa? Yang tubuh dan darah diwakili dengan roti dan anggur. Ya. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, itu juga konsep pagan. Wah, makanya saya bilang kalau pagan ini bisa 2 hari kita nggak selesai. Terus ada lagi kalau nggak salah itu mengenai apa tadi? Saya tadi udah sebutin 3 pribadi ya. Iya. Kalau nggak salah ini yang orang sudah mati bangkit kembali, masuk ke dalam kota, jalan-jalan gitu. Pulang kampung. Tunggu itu sebenarnya. Pembahasan itu. Itu juga ada di dalam konsep pagan. Nah itu kurang lebih tuh. Udah berapa tuh? Udah 7 tuh. Iya. Belum lagi nanti kalau tambah ini. Wah. Makanya pemirsa nantikan kajian kami mengenai buku ini di channel yang cadas ini, channelnya Jim ini. Channelnya Don Ditan. Siap. Iya, gitu. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Aristo dan Pak Nuditan pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.